Setelah keluarnya Maltazar ke dunia manusia, tiba-tiba saja terjadi kekacauan. Para hewan seperti kabur menghindari sesuatu sehingga salah satu Minimoys yang tak sengaja melihatnya dengan cepat pergi ke kerajaan Minimoys dibantu oleh teman serangganya. Singkatnya, ketika sampai, dirinya pun segera memberitahu apa yang tadi dia lihat kepada pengawal untuk disampaikan kepada raja. Sementara raja dan para Minimoys sendiri kini sedang melihat usaha Selenia mencabut pedang kesatria. Tapi terlihat usahanya tidak kunjung menampakkan hasil. Arthur kemudian menghampiri Selenia dan memberitahunya bahwa percuma saja melawan Maltazar menggunakan pedang kesatria. Karena pedang tersebut kini bagaikan tusuk gigi untuk Maltazar yang ukurannya sudah berubah menjadi lebih besar. Selenia yang tidak sabaran itu pun kemudian bertanya, kalau menggunakan pedang saja tidak bisa, maka bagaimana caranya untuk mengalahkan Maltazar? Arthur pun mulai berpikir dan tidak perlu waktu lama dirinya langsung menemukan jawabannya, yaitu dengan cara menjadi besar juga. Dia ingat waktu dulu sedang membaca buku milik kakek, dia menemukan cairan dalam botol yang diyakini bisa merubah suku Minimoys menjadi seukuran dengan manusia. Kemudian ditemani oleh putri Selenia dan Beta, Arthur langsung mencabut pedang kesatria dengan mudahnya lalu pergi ke rumah untuk mengambil cairan pembesar itu. Scene kemudian berpindah pada dua polisi lokal bernama Martin dan partner barunya Simon. Mereka datang ke rumah kakek karena mendapatkan panggilan darurat. Tapi karena si Simon ini rada lemot, dia salah memasang lencananya. Ketika Simon berusaha memperbaikinya, tiba-tiba lonceng rumah menabrak Simon hingga terpental dan lencana tersebut pun jadi menghilang. Martin sendiri kemudian disuruh masuk oleh kakek untuk melihat menantunya yang kini sedang sakit panas setelah mengaku kalau dia baru saja melihat sosok mengerikan. Dengan pelan, Martin meminta ayah untuk mendeskripsikan sosok mengerikan itu dengan detail. Tapi karena menganggap ayah ini hanya sedang terganggu pikirannya, Martin pun segera pergi dari sana dan membuat lencana milik Simon terjatuh ke saluran pembuangan karena getaran dari mobilnya. Lencana itu sendiri ternyata jatuh tepat di depan Arthur dan kawan-kawan yang baru memulai perjalanan menuju ke rumah. Melihat begitu menjijikannya saluran pembuangan itu, Arthur kemudian mendapatkan ide untuk menggunakan lencana tersebut sebagai seluncuran. Dengan kecepatan yang tidak bisa dikendalikan, Arthur dan kawan-kawan hanya berusaha untuk mengatur arah agar bisa sampai di tempat yang tepat. Singkat cerita, sampai juga Arthur dan kawan-kawan di ujung pipa pembuangan rumah kakeknya. Setelah tahu kemana mereka harus pergi, Selenia kemudian meminta penjaga menolong mereka untuk masuk ke gelembung air. Ketika si penjaga sedang mempersiapkan alatnya, dia tiba-tiba berkata kalau beberapa hari yang lalu ada Minimoys lain berambut tajam yang meminta tolong untuk naik juga. Sontak Arthur dan kawan-kawan meminta untuk keluar karena sadar bahwa dia adalah Darkos, anak dari Maltazar. Kini mereka pun harus terjebak di pipa air. Mereka akan keluar kalau salah satu keluarga Arthur menggunakan air. Tapi sialnya saat itu ternyata ibu kesulitan membuka pipa taman. Ayah syok tidak kunjung membersihkan jenggotnya. Nenek sibuk menelpon dan tak kunjung mencuci sayurannya, dan kakek yang sedang boker sambil santuy baca koran. Di tengah kebingungan itu, Selenia akhirnya melihat Darkos yang juga sedang menunggu air mengalir. Di sini mereka berusaha untuk diam, tapi gara-gara alat milik Beta, Darkos pun mengetahui keberadaan mereka. Tapi untung saja berkat kakek yang memencet tombol flush di toilet, air mengalir sehingga kini Arthur dan kawan-kawan pun berhasil selamat. Sementara itu, di tempat lain, Martin yang awalnya tidak mempercayai perkataan ayah tidak sengaja bertemu dengan Maltazar di jalan. Dengan rasa takut yang tidak bisa diungkapkan lagi, dirinya dan Simon pun kembali ke kantor. Mereka mengambil senjata dan bergegas mencari Maltazar kembali. Tanpa mereka tahu, kini Maltazar ada di dekat mereka. Maltazar yang sadar jika sedang dicari-cari polisi pun berusaha menyamar menggunakan payung milik orang lain lalu masuk ke klinik operasi plastik milik Dr. Stitch. Tentu saja ketika Maltazar datang, si dokter sangat kaget dan ketakutan karena melihat wajah Maltazar yang sangat menakutkan. Dengan badan rada gemetar, Dr. Stitch bertanya apa kemauan Maltazar. Dan Maltazar menjawab kalau dia ingin dirubah wajahnya menjadi tampan seperti dulu. Di sini Maltazar berpura-pura jika ia pernah kecelakaan dan mengaku kalau dulunya ia adalah seorang pesulap. Setelah operasi plastik selesai, Maltazar lalu pergi ke rumah kakek dan berpura-pura sedang tersesat.
Kakek yang saat itu tidak sadar jika itu musuhnya dulu pun menyuruh Maltazar untuk masuk lalu menyuruh istrinya untuk membuatkan minum. Di waktu yang sama, Arthur dan kawan-kawan berhasil keluar dari pipa menuju kamar mandi Arthur. Mereka pun kemudian segera pergi ke kamar Arthur untuk mengambil kendaraan yang akan membantu mereka lebih cepat untuk menemukan cairan pembesarnya. Tapi ketika baru saja meluncur menuju pintu keluar, tiba-tiba Alfred datang dan mengganggu perjalanan mereka. Arthur kemudian berusaha mengalihkannya menggunakan sebuah bola baseball. Karena sekarang tubuhnya kecil, Arthur kembali memutar otak dan berkat mainan pistol miliknya, bola itu pun berhasil menggelinding keluar lalu mengalihkan perhatian Alfred. Kembali ke Maltazar, dia yang masih berpura-pura menjadi tamu berusaha untuk santai sambil mencari-cari sesuatu. Sampai tidak lama kemudian ibu datang memberikan minumannya. Tapi gara-gara wajah Maltazar yang menyeramkan, ibu pun tidak bisa menahan rasa takutnya dan langsung berteriak. Teriakan itu sontak membuat ayah kaget dan khawatir. Dia tersadar dari lamunannya lalu segera mencuci muka sehingga kini Darkos pun juga berhasil keluar dari pipa air. Setelahnya, Darkos langsung mencari Arthur dan kawan-kawan menggunakan motor mainan, sampai akhirnya berhasil masuk ke kereta api yang ditumpangi oleh mereka yang ingin menuju ke tempat cairan pembesar. Dengan sangat brutal, Darkos menyerang Arthur dan kawan-kawan, bahkan dia hampir membuat Selenia jatuh dari kereta, tapi untungnya Arthur langsung menolong. Pertarungan kemudian lanjut di atas kereta setelah Arthur hampir dijatuhkan oleh Darkos menggunakan katrol. Di sini Arthur sempat terpojok karena kalah tenaga dengan Darkos, tapi dia beruntung ketika Darkos menabrak terowongan lalu lanjut tertimpa bola yang dibawa oleh Alfred. Di saat ayah sibuk membuat ibu sadar dari pingsannya, tiba-tiba Maltazar yang sedang melihat-lihat isi rumah merasa kalau hasil operasinya ada yang robek. Maka dari itu dirinya pun bergegas izin pergi ke kamar mandi. Tapi tidak disangka bola yang dibuat mainan oleh Alfred membuatnya terjatuh. Kakek kemudian berusaha memastikan kalau tamunya itu baik-baik saja, tapi dia yang curiga dari awal kemudian mencoba mengambil sesuatu di wajah Maltazar dan sengaja merobeknya. Tentu saja Maltazar marah karena sekarang penyamarannya telah terbongkar. Di waktu itu juga suku Bogomotasala yang sedari tadi berkamuflase datang untuk menghentikan kekacauan yang ada. Tapi sialnya karena kekuatan mereka tak sebanding dengan Maltazar, mereka pun terlempar ke sana kemari. Maltazar kemudian berkata jika dia berjanji tak akan mengganggu keluarga kakek lagi, tapi dengan syarat kakek harus memberikan cairan pembesar suku Minimoys untuknya. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, Arthur dan kawan-kawan tiba juga di perpustakaan milik kakek untuk mengambil cairan pembesar. Tapi sayangnya ketika hampir mendapatkan benda itu, kakek datang dan lebih dulu mengambilkan cairan tersebut untuk Maltazar. Sedangkan Darkos sendiri yang awalnya berencana ingin mengejar Arthur langsung senang ketika melihat ayahnya sendiri yaitu Maltazar ada di hadapannya. Dia kemudian berusaha keras memanggil ayahnya dan meminta tolong. Tapi karena Maltazar tidak mendengarnya, dia pun kembali ditinggalkan ditambah tertimpa oleh buku yang diletakkan oleh kakek. Setelah perginya Maltazar dari rumah kakek, Arthur berencana untuk menolong Darkos yang sedang terjebak menggunakan alat milik Beta. Dia beranggapan jika Darkos sangat berguna untuk membantu dalam menemukan Maltazar. Dan memang benar, Darkos kini sadar dan langsung meminta maaf kepada Selenia karena sering berbuat jahat. Dia juga berprasangka kalau mungkin sekarang ayahnya sudah tak menyayanginya lagi. Selanjutnya, untuk mengejar Maltazar yang kini baru saja pergi sambil membawa cairan pembesar, Arthur dan kawan-kawan bergegas mengejar menggunakan pesawat mainan. Di sini Darkos ingin ikut juga, tapi gara-gara pesawat tak mampu menampung banyak penumpang, Selenia meminta Darkos untuk menunggu dan dia berjanji akan kembali lagi untuk menjemputnya. Ketika pesawat sudah terbang dan hampir mendekati Maltazar, tiba-tiba saja pesawat itu jatuh karena energinya sudah habis dan membiarkan Maltazar pergi ke sungai menuang seluruh cairan pembesar untuk semua prajuritnya. Selenia yang belum menyerah kemudian berusaha melakukan sesuatu. Dia bilang ke Arthur kalau ada satu orang yang mampu membuat cairan yang sama seperti milik kakek. Bahkan dia mampu membuatnya lebih kuat sekaligus mengembalikan suku Minimoy ke bentuk semula. Arthur pun bertanya siapa orang itu, tapi Selenia belum menjawab karena tumpangan yang dia panggil menggunakan serbu bunga sudah datang, dan tumpangan itu berupa seekor lebah. Selenia bilang kalau lebah itu akan mengantarkan mereka kepada si pembuat ramuan.
Tapi di sini Arthur bimbang, dia takut naik ke lebah tersebut karena ternyata dirinya memiliki alergi pada sengatan lebah. Tapi karena tak ada pilihan lain, dirinya pun langsung naik. Ternyata orang yang bisa membuat ramuan kuat itu adalah Ratu Lebah. Selenia kemudian membawa penerjemah untuk mengartikan ucapan Minimoy kepada sang ratu. Di sana Selenia meminta diberikan ramuan kuat untuk Arthur demi menghentikan kejahatan yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Maltazar. Mendengar nama Arthur, salah satu lebah langsung mendekati sang ratu dan mengaku kalau dia mengenalnya, karena lebah itulah yang beberapa waktu lalu ditolong oleh Arthur dari sang ayah. Mengetahui kebaikan dari Arthur, sang ratu pun menawari sebuah hadiah dan Selenia meminta ramuan kuat. Awalnya ratu dan para lebah ragu karena ramuan itu digunakan oleh para lebah untuk menghangatkan diri ketika musim dingin, tapi karena Arthur adalah orang baik, para lebah pun setuju untuk memberikannya. Sedangkan di sisi lain kakek bingung kenapa tiba-tiba petugas pemadam kebakaran datang ke rumahnya. Ternyata itu semua karena ayah. Ayah tetap bersikeras untuk memusnahkan sarang lebah dan mengesampingkan ekosistem alam yang akan rusak jika lebah mati daripada harus melihat anaknya nanti disengat dan berujung sakit parah. Di waktu yang sama, Ratu Lebah sedang berusaha mengeluarkan ramuan kuat dari mulutnya, tapi suatu guncangan membuat mereka terkejut dan ternyata hal itu disebabkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Kalau biasanya mereka memadamkan api, tapi kali ini mereka akan menyalakan api untuk memusnahkan para lebah demi menolong Arthur yang alergi sengatan lebah. Untungnya Arthur adalah anak yang cerdas, dia langsung mendapatkan ide untuk menghentikan itu semua dengan cara meminta bantuan dari para lebah. Ketika ayah membantu petugas dengan memegangi tangga yang bergoyang-goyang, para lebah keluar untuk memberi tanda kepada sang ibu. Mereka membentuk formasi tulisan yang menunjukkan kalau Arthur berada di dalam sarang lebah, jadi para pemadam kebakaran harus segera menghentikan operasinya. Awalnya ibu pingsan karena syok, tapi ayah langsung menghampirinya dan membuat petugas jatuh dari tangga. Setelah ibu sadar, ayah langsung disuruh untuk menghentikan ini semua sebelum hal buruk terjadi. Sebenarnya ayah bingung, tapi karena ingin menuruti apa keinginan istrinya, ayah langsung menyuruh para petugas itu untuk berhenti. Setelah berhasil menghentikan ayahnya, ramuan itu pun kini telah selesai dibuat. Arthur kemudian kembali meyakinkan Selenia mau ikut atau enggak. Tapi Selenia menolak karena rakyat Minimoy masih membutuhkan dirinya. Dia juga janji untuk menjemput Darkos. Dengan berat hati, akhirnya Arthur meminum ramuan itu sendiri, lalu dengan cepat memberikan ciuman perpisahan karena dia akan datang ke negeri Minimoy dalam 10 bulan lagi. Tiba di rumah, ayah kembali bertanya lebih jelasnya, tapi karena ibu masih panik, ayah mencoba membuatkan sesuatu dan di saat itu datang seekor semut raksasa. Ternyata semut itu berubah menjadi besar karena meminum sisa cairan yang terciprat dari Arthur. Namun untungnya semut itu tidak melakukan penyerangan karena ingat waktu ibu menyuruhnya pergi sebelum ayah membunuhnya. Kembali lagi ke Arthur, dia kini diam-diam menaiki mobil ayahnya untuk pergi ke kota demi menghentikan kekacauan yang dibuat oleh Maltazar. Di waktu yang sama pula, kakek bersiap untuk melawan Maltazar setelah mendapatkan sedikit info dari Darkos. Di sini Darkos berkata kalau kakek pasti tidak akan bisa melawan Maltazar, dan secara tiba-tiba kakek teringat kalau dia masih memiliki cairan pembesar yang lain. Dirinya pun segera mengambil cairan itu lalu memberikannya kepada Darkos agar Darkos bisa membantunya untuk mengalahkan Maltazar. Kota sekarang sangat kacau balau karena penyerangan yang dilakukan oleh para prajurit Maltazar. Pawali kota juga tidak bisa melakukan apapun karena Maltazar sangat mengerikan. Tidak lama kemudian Arthur sampai juga di kota, tapi karena keadaan di sana sangat kacau menyebabkan dirinya kesulitan untuk mengendarai mobil dan berujung dikejar oleh para prajurit Maltazar. Arthur pun berusaha keras menghindari mereka dan mengambil salah satu nyamuk tunggangan untuk kabur, tapi sialnya setelah menumpahkan setangki air di tubuh Maltazar, Arthur jatuh karena ditimbuk oleh Maltazar dan tertangkap. Namun ketika Arthur akan diberi hukuman oleh Maltazar, kakek dan Darkos pun tiba di waktu yang tepat. Kakek dengan cepat menemui Arthur, sedangkan Darkos menodong senjata kepada Maltazar dari belakang. Merasa dirinya terpojok, Maltazar langsung menyambut kedatangan anaknya itu dengan hangat sambil mengatakan kalau dia berniat untuk menyerahkan kekuasaannya kepada sang anak.
Tentu saja Darkos langsung terbuai. Dia seketika luluh dan kembali berpihak kepada ayahnya tanpa tahu kalau itu hanyalah sebuah tipuan. Pada saat situasi semakin mencekam itu, datanglah Selenia dan Beta yang baru saja mengambil cairan pengecil milik kakek. Cairan yang sudah disedot ke dalam sengatan lebah itu dengan cepat ditancapkan ke pantat Maltazar. Sontak Maltazar yang hampir membunuh Arthur itu langsung berteriak dan bingung saat tubuhnya perlahan mengecil. Beberapa saat setelah hal itu terjadi, tentara militer pun turun tangan untuk menghentikan para prajurit Maltazar, sedangkan Arthur berusaha menangkap Maltazar yang berusaha untuk kabur dengan naik ke sebuah patung. Akhirnya kekacauan itu pun kini berakhir. Arthur kemudian mengajak Darkos ke toko baju untuk melakukan penyamaran agar Darkos tak tertangkap oleh tentara. Lalu saat Arthur kembali keluar untuk mendapatkan perawatan atas luka-lukanya, ayah tiba-tiba datang. Ia senang ketika ayahnya meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Ayah juga sebenarnya sangat bangga memiliki anak seperti Arthur. Setelah semuanya kembali aman dan damai, kakek mengadakan jamuan makan seadanya. Semua orang yang diundang menikmati makanan buatan nenek yang enak itu, termasuk Maltazar yang kini sedang berada di dalam gelas kaca. Dan film pun berakhir.